Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Tenisin Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, hari ini hari Minggu, saatnya healing. Ya, yang liburan selamat menikmati liburan kali ini ya. Yang mager di rumah, kita bahas HP ini. Jadi saya dapat servisan ini HP LG ya, LG. Ini milik Bang Adi, Bandar Lampung. Nah, beliau menceritakan HP ini setelah ketindis lalu mati. Lalu sama beliau dibongkar sendiri. Nah, ini ada ininya, bekas baut-bautnya disimpannya. Lalu dicopot baterai, lalu dinyalakan tidak mau, dicas tidak mau. Lalu dibawa ke tempat servis, dicoba kejut baterai juga tidak mau. Lalu dibawa ke tempat saya pun menyampaikan saya juga nggak pasti bisa ya. Semua kan harus dites, lalu dicek dan diusahakan. Masalah bisa enggaknya kan itu ya tergantung ya. Jadi nggak semua servisan itu bisa diperbaiki. Nah, ini ada LG, rupanya LG G8 ya. Ya, jadi HP ini sudah pernah dibongkar. Tentunya ya ini gampang bukanya ya, karena pemilik sendiri yang bongkar. Lalu dibawa juga ke tempat servis, juga tidak bisa ya. Diponisnya itu CPU. Saya tidak tahu pasti ya, yang jelas kita akan coba bahas. Oke, ini sudah saya bongkar. Ini LG G8. Ini merupakan produk lumayan oke ya. Ini ada NFC ya. Ya, kita langsung coba tes ya dengan smart USB. Ini menggunakan Type C. Kita coba gimana konsumsi arus yang jalan. Saat saya coba cas, dia hanya 0,1 ampere. Dia nggak bergerak ya, diem aja. Oke, 0,1 ampere, diam. Ya, ini bautnya sudah pada dicopot. Tadi disertakan sama pemilik ini ya, di sini. Ini disisakan satu ini buat ngunci aja. Oke, ini sudah terbuka dan ini NFC-nya. NFC atau apa ini? Lalu kita coba pastiin baterai dulu ya. Setiap HP yang rusak, kita mesti pastiin baterainya dulu. Setel 20 volt, lalu kita cek nilai tegangannya ya, keluar berapa. Keluar 2,5 ya. Saya rasa masih kurang ini. Kita akan coba suntik dulu ya. Kita suntik baterainya. Nah, ini ada yang sama nggak kira-kira itu? Kalau nggak ada yang sama, bisa suntik dengan power supply ya. Oh, tengahnya kecil, berarti nggak ada yang sama. Kita suntik dengan power supply. Ya, cara nembak baterai dengan power supply ya seperti ini. Cari kutub positif, negatifnya positif merah, negatif hitam ya. Jika udah, lalu sambungkan ke power supply seperti ini. Ini kan 3,8, dia jarumnya di sini ya. Kita beri kekuatan sampai jarum mentok di 1 ampere ya. Dengan cara kita putar seperti ini. Nah, kalau dia bunyi kita pelankan kita kecilkan lagi sampai dia nggak bunyi ya. Nah, biarkan kondisi seperti ini kurang lebih 5 menit. Nah, jika dia bunyi, ini terlalu besar, kita kecilkan sedikit. Nah, oke. Oke, 5 volt ya.
Nah, seperti ini kita biarkan kurang lebih 5-10 menit cukup. Itu udah banyak tuh nyuntiknya. Jadi metode suntik dengan power supply itu seperti ini. Ya, ini sudah 5 menitan. Sambil kita nunggu sebentar lagi, kita coba cek ya spek dari HP ini. Jadi HP ini itu LG G8. Kalau di GSM Arena speknya itu dia displaynya 6,1 inch, kameranya 16 megapiksel, RAM-nya 6, baterai 3500 mAh. Lalu pertama kali rilis 2019 menggunakan LCD P OLED HDR10, tentunya Corning Gorilla Glass 5 ya, menggunakan chipset Qualcomm dan internal 128 GB. Jadi 6/128. Nah, ini untuk harganya sendiri, oh ya, ini mendukung Face ID ya, Face ID. Untuk harganya sendiri saya sudah nyari harga lebih ramah kantong. LG G8 jadi pesaing tangguh Galaxy S10. Ini tahun 2019 ya, pertama kali rilis di Indonesia. Kita lihat harganya berapa tadi. Sebentar, harganya itu lumayan mahal, 11,3 juta. Harga G8 ThinQ 11,3 juta. Wow, berarti ini termasuk HP Sultan ya. Oke lah, ini saya cabut aja. Lalu oh ya, saat nyambungkan ke power supply ini tutup ya. Biasanya di sini ada plat, kalau ini nggak ada plat nggak masalah. Kalau ada plat dia ngeground. Lalu kita tentuin aja tegangannya berubah enggak. Oke, 3,7. Udah sesuai ya, udah standar. Lalu kita coba analisa lagi, apakah ada perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata masih tetap ya 0,1 ampere. Biasanya di HP Android kasus 0,1 ampere ini detek 9008 jika dicolokkan ke PC. Biasanya untuk di Oppo, Vivo, kalau ini LG nggak tahu, karena saya jarang dapat. Dan biasanya itu terjadi di IC RAM. Kemungkinan besar ini juga terjadi di IC RAM. Kita akan coba lihat ya. Jadi ini pertama kalinya saya dapat servisan LG G8. Lumayan keras ininya. Oke, ini sudah terbuka. Lalu kita akan copot ini. Kita akan cari tahu ya letak RAM-nya. Biasanya numpuk sama CPU. Oke, ini ada fleksibelnya. Konektornya kita lepasin. Ya, ini kondisi dari mesin LG. Saya lihat bit quality-nya amazing ya. Jadi bit quality-nya oke.
kita akan menuju ke bagian RAM CPU. Kira-kira di sebelah mana? Ini kamera saya lepaskan dulu. Ya, saya coba nyari skema itu enggak ada ya. Belum saya dapatkan LG G8. Dimana kira-kira RAM CPU itu letaknya saya belum tahu pasti. Tapi biasanya di lapisan seperti ini ya. Kita akan coba perhatiin dulu. Apakah ini, kita akan coba lihat. Ini pelindung ya, pelindung untuk komponen. Nah, ini kita coba perhatiin dulu. Oh, Sky. Di sini ada tulisan Sky ya. Coba saya zoom. Sky Hynix ini MMC ya, berarti bukan. Oke, ini kita coba lepasin dulu. Dan ini jika ini Sky Hynix berarti ini MMC, CPU-nya di samping ya. Biasanya sih bersebelahan. Berarti di balik ini ya. Kita akan coba copot kalengnya dulu. Untuk ngangkat di bagian pinggir lalu nyamping nanti. Oke. Untuk ngangkat ini saya gunakan anginnya itu anginnya 3, lalu panasnya 375. Usahakan jangan terlalu panas untuk di bagian MMC ya. Kita mengarah pembukaan kaleng dulu. Gunakan bantuan cutter seperti ini supaya bisa kita jengatkan. Nah, seperti ini. Oke. Ya, kondisi jengat seperti ini nggak masalah. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada thermal paste. Thermal paste inilah yang berfungsi untuk menahan panas ya dari kinerja CPU. Jadi ciri-ciri CPU itu bersebelahan dengan MMC. Nah, sekarang kita akan coba panasi ini. Kita akan rehot ini bagian CPU-nya ya. Ini kita lepaskan dulu. Nah, seperti ini. Oke, lalu kita akan rehot bagian CPU-nya. Oke, tembak dan fokus ya. Cukup. Tunggu dingin dulu.
Ini yang masih jadi pertanyaan, ini kok nggak ada IC-nya ya? Apa emang bawaan dari pabrik ya? Oke, kita bersihkan sisa fluk. Gunakan tisu ya, nggak usah gunakan thinner. Lalu kita akan coba, karena kalau kasus CPU begini untuk brand LG lumayan rumit penanganannya. Di samping spare partnya juga susah, pemilik juga menginginkan yang penting nyala, datanya aman kalau bisa. Ya, jadi di sini ada konektor penghubung lagi ya. Apa kita langsung begini biar nyatu ya? Kita langsung coba pasangkan aja. Sampai dia bunyi. Plek. Bunyi begitu, lalu kita coba tes kembali. Namanya kita nyoba ya. Kalau memang nggak berhasil sih berarti belum hoki, gitu aja. Karena LG G8 ini lumayan HP premium, jadi spare partnya juga susah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Masih sama ya, 0,1. Coba lagi. Ya, masih 0,1. Oke teman-teman, jadi kita sudah berusaha tadi coba rehot bagian CPU, tapi masih tetap ya nggak ada harapan. Yang jelas kasus ini kasus berat di HP premium. Tentunya tidak serta-merta langsung bisa betul ya, atau langsung bisa berhasil. Kita tangani kasus, apalagi kasus yang seperti ini, mesti kita fokus. Dan ini sebagai bentuk konfirmasi terhadap pemilik bahwasanya ini proses sudah saya kerjakan. Kesimpulannya, kemungkinan besar ini memang di CPU yang bermasalah, ataupun nanti saya akan coba ini MMC. Saya akan coba lakukan direct, apakah masih detect di UV. Bisa jadi juga MMC yang kena, karena ini sebelumnya ketindis ya, ketindis. Tapi sebelum ketindis itu bilang pemilik HP ini sering ngeblank, jadi bisa jadi mengarah ke bagian MMC nya juga. Yang jelas kali ini kita sudah berusaha dan ya hasilnya belum bisa. Jadi ini saya sampaikan buat sobat semua, untuk konten saya itu murni ya, murni dari subscriber yang nyervis, lalu saya perbaiki. Yang saya hadirkan itu ya real apa adanya. Kalau bisa ya bisa, kalau enggak ya enggak. Contohnya HP ini sudah berusaha, nggak bisa berarti harus masuk ruang ICU ya, dan butuh waktu. Apalagi HP untuk LG G8 ini kan HP yang premium dan jarang ya. Tentunya saya akan cari informasi lebih lanjut. Yang jelas mudah-mudahan pemilik nonton, dan ini sudah dilakukan upaya pengecekan, lalu mengarah ke diduga CPU. Kita coba rehot, masih belum berhasil.
Tadinya kalau ini direhot berhasil, berarti kan fix ini ya CPU yang harus kita ribal atau ganti. Tapi ini masih juga nggak berhasil, masih 0,1 ampere. Biasanya juga bisa MMC. Itu perlu tindakan ke langkah selanjutnya. Oke, itu saja ya, semoga bisa mengisi hari Minggu ini. Dan tetap jaga kesehatan selalu, dimurahkan rezekinya, amin. Dan tetap semangat. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.